Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 praktikum mata kuliah komputasi statistik akan berusaha untuk menjelaskan mengenai fungsi dari optimasi fungsi. Saya Rendra Eka Prayoga akan mulai menjelaskan dari awal, yaitu dari golden section. Pada intinya, fungsi golden itu merupakan fungsi yang dapat menerima 4 parameter, di mana parameter A dan B itu bisa dibilang sebagai batas awal intervalnya. Untuk f sendiri itu merupakan si fungsinya nanti, dan nanti si f itu adalah batas toleransi. Gitu, karena kita di sini ada tujuan utamanya adalah ingin melakukan optimasi terhadap suatu fungsi. Nah, setelah kita mendeklarasikan 4 parameter dari si fungsi ini, fungsi golden, di dalamnya terdapat suatu perulangan while, di mana while ini akan melakukan pengurangan terhadap nilai B dikurang A, lalu dibuat absolut gitu, lalu dicek apakah si nilai tersebut itu lebih besar daripada batas toleransi. Nah, selama selisih dari si B dan A ini lebih besar dari batas toleransinya, maka akan dilakukan iterasi. Tuh. Untuk melakukan iterasi, ada fungsi yang namanya ret. Ret itu merupakan fungsi dari square root 5 ditambah 1 dibagi 2. Merupakan rasio emas, gitu. Yang dihitung menggunakan rumus. Nah, itu rumusnya udah ada. Lalu kita akan mendefinisikan dari X1 dan X2-nya, di mana X1-nya ini merupakan titik dalam interval berdasarkan rasio emas. Dan juga X2-nya juga sama, cuman perbedaannya terdapat pada perhitungannya, di mana X1 itu didasarkan pada perhitungan B dikurang B min A dibagi dengan rasio emas. Lalu X2-nya itu A ditambah B min A, jadi dibagi rasio emas. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Apabila nilai dari si X1-nya itu lebih besar sama dengan daripada si X2, maka nilai X1 itu akan menjadi nilai si A. Nah, tapi apabila minimum berada di kanan, sehingga A itu kita memperbarui kan menjadi X1. Tapi kalau misalkan sebaliknya, maka si minimum itu akan berada di kiri, sehingga B-nya itu diperbarui menjadi X2. Jadi akan di-return nilai A plus B dibagi 2 untuk mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai nilai minimum yang diestimasi. Kita akan langsung ke contoh penggunaan, di mana di sini ada contoh penggunaan f itu merupakan suatu fungsi x kuadrat. Kita mendefinisikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat, lalu akan kita masukkan fungsi golden yang tadi udah kita definisikan ke dalam suatu variabel hasil. Maka ketika kita print dengan parameter a-nya itu min 4, b-nya 5, lalu f-nya itu adalah si f function x kuadrat, lalu untuk batasnya itu 10 pangkat minus 6, batas toleransi. Lalu dijalankan. Ketika dijalankan, akan keluar nilai berikut. Lalu masuk ke fungsi Newton-Raphson. Di sini kita ekspresikan f, expression 4x kuadrat ditambah 2x. Di sini kita mendefinisikan fungsi f, lalu kita mendefinisikan fungsi turunan x terhadap dari fx-nya dengan fungsi derif f, x. Lalu kita definisikan x-nya untuk evaluasi lanjutan, x-nya sama dengan 7. Lalu kita gunakan evaluate fx gradient 1. Nah, kita untuk ambil nilai turunan pertama dari fx dan memunculkan hasilnya. Di sini ketika dijalankan hasilnya adalah 58. Lalu di sini menggunakan fungsi Newton-Raphson dengan dengan adanya nilai minimum dan juga dengan adanya nilai estimasi. Lalu di sini definisikan dengan Newton-Raphson function f, x0 dan x-nya ini toleransinya. Terus kita definisikan f1x derif seperti biasa untuk turunan pertamanya fx, lalu f2x-nya juga turunan keduanya. Kita gunakan D, ini kan determinan fx terus dikali x, lalu kita cari nilai E-nya epsilon plus 1, while E lebih besar dari epsilon. Kalau misalnya dia lebih kecil berarti iterasi berhenti. Lalu kita definisikan x-nya sebagai x0, f1-nya sebagai
eval F1X gradien 1 turunan pertama X0-nya, terus F2-nya atau eval F2X gradien 1 turunan keduanya pada X0. E-nya nilai absolut dari F1. Terus X0-nya kita gunakan X0 dikurang F1 per F2 ini rumus Newton-Raphson. Lalu kita return untuk iterasinya, mencari nilai minimum. Nah, di sini contohnya ada F expression, sini 4x kuadrat dikurang 3x min 7. Lalu kita panggil hasilnya, masukkan rumusnya, Newton-Raphson, F, parameternya F, terus X0-nya di sini 4, dan toleransinya di 10 pangkat min 5. Lalu kita print hasilnya, dijalankan dan memberikan hasil 0,375. Lalu di sini ada fungsi optimasi built-in. Fungsi optimasi built-in ini fungsi optimize untuk variabel tunggal. Jadi cuma bisa satu variabel doang, kayak misalnya X doang, nggak bisa ada X2, X3 nggak bisa. Terus F didefinisikan dengan function X, dengan fx-nya itu X kuadrat dikurang 4X plus 4. Nah, kita cari nilai minimumnya, optimize, F, di sini juga ada intervalnya 6,7. Terus toleransinya atau sama dengan 10 pangkat min 6. Lalu kita print aja X minimumnya. Nilai minimumnya itu 6, didapatkan nilai minimumnya 6. Terus nilai objektif untuk dari interval 6 sampai 7 itu ada di 16 gitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke metode Newton-Raphson untuk mencari nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 3x min 7. Jadi pertama itu di sini kita menginisiasikan atau membuat variabel newrep, di mana newrep ini akan memuat fungsi yang parameternya itu ada fungsi f, kemudian ada x0 dan juga nilai epsilon atau nilai toleransinya. Nah, untuk soal ini, di mana nilai f-nya itu adalah 4x kuadrat min 3x min 7 dengan x0-nya itu 4 dan nilai toleransinya 10 pangkat min 5. Maka pertama itu, di sini kita mencari turunan pertama. Jadi untuk metode Newton-Raphson itu syaratnya dia harus memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Nah, di sini di F1X ini, di sini adalah fungsi untuk mencari turunan pertama dari fungsi f dengan menggunakan fungsi deriv. Kemudian di sini juga kita mencari turunan keduanya dari turunan pertama. Jadi turunan dari turunan pertama fungsi f dengan variabel f2x menggunakan fungsi deriv d. Mana d ini artinya kita menurunkan sebanyak 2 kali. Itu menurunkan fungsi fx kemudian diturunkan lagi. Kemudian di sini kita juga mendefinisikan turunan. Kemudian di sini kita juga mendefinisikan fungsi e itu adalah epsilon plus 1. Nah, kemudian di sini kita menginisiasikan program bahwa program akan terus melakukan iterasi selama nilainya tuh masih lebih besar dari nilai toleransinya. Jadi karena metode Newton-Raphson ini adalah metode iteratif, dia akan berhenti iterasinya ketika nilainya itu, nilai minimumnya lebih kecil dari nilai toleransi, di mana nilai toleransinya itu adalah 10 pangkat min 5. Kemudian setelah itu di sini mendefinisikan fungsi x, di mana fungsi x ini adalah maksudnya variabel x, di mana variabel x ini adalah nilai x0 dengan nilai x0-nya itu adalah 4. Kemudian di sini kita menghitung nilai turunan pertama pada x0 dengan fungsi ATTR. Kemudian kita juga menghitung nilai turunan kedua pada x0-nya dengan fungsi ATTR. Fungsi ATTR dan fungsi f2x yang artinya ini adalah turunan kedua dari fungsi f. Kemudian di sini kita menentukan error sebagai nilai absolut dari f1. Kemudian setelah itu kita akan memperbarui x0 berdasarkan metode Newton-Raphson, di mana nilai x0 barunya itu adalah x0 yang sudah didefinisikan dari awal dikurangi dengan f1 dibagi f2, di mana f1 f2-nya itu adalah nilai dari turunan pertama pada x0 dan juga nilai turunan kedua pada x0. Kemudian di sini kita mengembalikan x0 sebagai estimasi titik minimum, yang artinya untuk melanjutkan iterasinya kita menggunakan x0 baru gitu, di mana x0 barunya itu adalah nilai ini. Nah, selanjutnya di sini kita menginisiasikan nilai f-nya.
di mana nilai fungsi f-nya itu adalah 4x kuadrat min 3x min 7. Setelah itu kita menjalankan fungsi yang sudah kita buat, yaitu fungsi new rep dengan 3 parameter. Mana parameter pertama itu adalah fungsi fx-nya, kemudian parameter keduanya itu x0 dengan nilai 4 dan juga nilai toleransinya itu 10 pangkat min 5. Kemudian kita print hasilnya dan hasilnya adalah 0,375 yang artinya 0,375 ini adalah nilai minimum dari fungsi fx 4x kuadrat min 3x min 7 dengan inisiasi x0 awalnya itu 4 dan nilai toleransinya 10 pangkat min 5. Baik, mungkin itu aja untuk bagian metode Newton-Raphson. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada contoh aplikasi optim regresi. Saya Leli Putri akan menjelaskannya. Di sini datanya ada sebagai berikut. Pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat data frame terlebih dahulu dengan kode sebagai berikut. Di sini data frame itu bernama dat. Dia memiliki dua kolom, yaitu kolom X dan kolom Y, di mana kolom X itu berisi sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kolom Y itu berisi 1, 3, 5, 6, 8, dan 12. Kemudian di sini kita akan menghitung nilai error kuadratnya menggunakan fungsi LR. Adapun kode sebagai berikut. Fungsi LR ini digunakan untuk menghitung sum of square error antara data aktual dan prediksi garis regresi. Kemudian data ini merupakan berisi data frame yang berisi nilai X dan Y. Kemudian par ini merupakan vektor yang berisi dua parameter, di mana par 1 itu intercept dan par 2 itu merupakan slope. Kemudian ada width data, sum par 1 ditambah par 2 dikali X kurang Y, tutup kurung, kuadrat 2 tutup kurung, di mana width data ini fungsi width itu sendiri, di mana kita memungkinkan kita menggunakan kolom X dan Y secara langsung tanpa harus memanggil data $X dan ataupun data $Y itu sendiri. Kemudian sum ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh error yang sudah dikuadratkan. Kemudian untuk sum par 1 plus par 2 dikali X kurang Y kuadrat 2 itu merupakan di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat kesalahan antara nilai Y yang diprediksi par 1 plus par 2 dikali Y dan nilai Y yang sebenarnya di atas data, yang sebenarnya di data, di mana par 1 plus par 2 dikali Y merupakan persamaan garis regresi dengan intercept par 1 dan slope-nya itu par 2. Kemudian par 1 plus par 2 dikali X min Y dikali X min Y merupakan menghitung error dari antara selisih prediksi dan nilai aktualnya. Kemudian di sini kita akan menghitung meminimalkan error kuadrat dengan menggunakan fungsi optim, yaitu kode sebagai berikut. Result optim dalam kurung par sama dengan C dalam kurung 0,1 dikurang Fn sama dengan LR, data sama dengan dat, tutup kurung, di mana fungsi optim ini digunakan untuk menemukan nilai par 1 dan par 2 yang meminimalkan error kuadrat dari fungsi LR. Kemudian par sama dengan C 0,1 ini merupakan vektor yang memberikan nilai awal untuk parameter regresi. Kemudian di mana parameter par 1-nya itu 0, kemudian par 2-nya itu 1, kemudian Fn sama dengan LR ini untuk menentukan fungsi yang ingin meminimalkan adalah LR, kemudian data sama dengan dat ini merupakan data frame-nya, kemudian yang menyediakan data frame-nya itu, kemudian result ini berfungsi untuk menampilkan output ya. Kemudian di sini outputnya sebagai berikut, di mana $par ini akan menunjukkan parameter regresi yang meminimalkan error kuadrat, hasilnya yaitu sebagai berikut. Kemudian $value ini hasilnya sebagai berikut, yaitu 2.81948, di mana $value ini akan menunjukkan nilai minimum dari error kuadrat yang dicapai. Kemudian $con ini dengan fungsinya 89, gradiennya NA, kemudian $convergence 0, $message-nya itu 0. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi optim untuk beberapa variabel. Di sini saya Leli Putri akan menjelaskannya, yaitu fungsi optim ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari fungsi lebih dari satu peubah atau multivariabel. Di mana di sini kita akan mencari nilai x1 dan x2 untuk meminimumkan f x1, x2 sama dengan 100 buka kurung x2 dikurang x1 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 1 dikurang x1 tutup kurung pangkat 2. Adapun kodenya sebagai berikut, yaitu f function buka kurung x kurung kurawal, kemudian kita masukkan fungsinya tadi, yaitu 100 dikali tutup buka kurung x kurung siku 1 dikurang x kurung siku 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 1 min x kurung siku 1 tutup kurung pangkat 2. Adapun x kurung siku 1 ini merupakan x1 dan x kurung siku 2 ini merupakan x2. Di sini kita akan mendefinisikan fungsi yang ingin diminimalkan, di mana fungsi f-nya ini merupakan fungsi dari dua variabel x1 dan x2.
F-nya ini merupakan sebuah fungsi yang menerima input berupa vektor X. Kemudian di sini selanjutnya itu optim, ada optim buka kurung C buka kurung min 1.2,1 tutup kurung koma F, di mana di sini fungsi optim ini berfungsi untuk menemukan nilai minimum dari fungsi yang telah diberikan. Kemudian parameter pertamanya yaitu C min 1.2,1, yang dimana optimasinya itu dimulai dari X1-nya itu min 1.2 dan X2-nya itu 1. Kemudian parameter keduanya yaitu F, di mana fungsi target yang akan diminimalkan yaitu fungsi F yang didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini ada outputnya sebagai berikut, di mana $par ini merupakan hasil optimasi. Di sini hasil optimasinya itu ada 0,9993547 untuk X1 dan X2-nya min 0,9996045. Kemudian $value-nya ini merupakan nilai minimum dari fungsi objektif pada solusi optimal X. Ini didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada $cons. Di sini ada functionnya 65, kemudian gradiennya itu NA. Kemudian di sini ada $convergence yaitu 0, yang berarti algoritma berhasil mencapai konvergensi. Kemudian $message-nya itu 0, berarti tidak ada pesan khusus, yang menunjukkan bahwa algoritma berjalan normal tanpa masalah. Sekian, terima kasih.